semuanya, selamat datang di podcast bersama kami. Kami dari mahasiswa PPG Calon Guru Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Saya Isna Oliva, saya berasal dari Cirebon. Di sini saya bersama 3 teman saya sebagai narasumber. Yang pertama ada Mbak siapa, Mbak? Saya Erna Fatmala, asal dari Cirebon. Saya Nuriza Kamila, asal dari Pati. Dan saya Idris Afandi, berasal dari Cirebon. Oke, terima kasih. Sebelumnya, aku boleh nggak nih nanya-nanya kayak tentang latar belakang pendidikan kalian tuh kayak gimana? Boleh dari siapa? Boleh. Dari Mas Idris? Boleh. Latar belakang pendidikan saya, yang pertama saya berasal dari SDN 2 Kasugan Kidul, kemudian SMP saya di SMP Negeri 1 Depok. Setelah itu saya di SMA SMAN 1 Sumber. Ya. Kuliahnya di mana, Mas? Kuliahnya di Universitas Swadaya Gunung Jati. Oh iya, berarti S1 di UGJ, ngambil PPG di UGJ lagi ya? Iya gitu. Berarti ini asli dari lahir sampai sekarang tuh di Cirebon aja kan? Iya benar. Di Oke, Cirebon. betul. Berarti asli Cirebon banget ini. Iya, asli Cirebon. Cirebon. Boleh sok Mbak Mila perkenalkan? Kalau riwayat pendidikan saya MI sama MTS ya, itu dari satu daerah yang sama, yayasan yang sama, yaitu Matoli'ul Huda di daerah saya. Terus SMA-nya saya juga Madrasah Aliyah di kecamatan samping desa saya gitu. Kemudian saya berkuliah di Semarang, di Universitas PGRI Semarang, mengambil pendidikan matematika. Tadi SMA-nya di daerah mana tuh Mbak? Kecamatan samping desanya? Di Kecamatan Tayunya. Kecamatan Tayu. Namanya tadi berasal dari Kecamatan Duku Seti. Iya, Jadi sampingan gitu. Oh iya, kita punya teman baru dari Jawa Tengah, teman-teman. Kebetulan kami bertiga itu dari sama-sama Cirebon. Iya. Nah, selanjutnya Mbak Erna dari mana? Kalau saya sendiri SD itu di Desa Waruroyong. Kemudian SMP kita kebetulan sama SMP-nya, SMP gitu. Tapi itu, beda angkatan ya? Iya, beda angkatan. Kita satu SMP 1 Depok. Kemudian SMA juga sama juga. Kebetulan sama di SMA Negeri 1 Sumber. Iya. Untuk S1 sendiri kuliah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Jadi ternyata kita bertiga itu satu alma mater SMA-nya, sama-sama SMA 1 Sumber. Nah, kebetulan saya sama Mbak Erna itu satu alma mater S1-nya, yaitu di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, kembali ke pembahasan kita yang awal, aku boleh tanya nggak? Boleh. Apa sih arti kata makna menuntun? Kira-kira ada nggak nilai luhur di balik arti kata makna menuntun itu? Dari Mas Idris boleh minta pendapatnya? Baik, menurut pendapat saya sendiri, arti kata menuntun itu nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, nilai-nilai luhur itu bisa seperti gotong royong, saling peduli, sopan santun, saling menghargai satu sama lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana dengan pendapat Mbak Mila? Oke, kurang lebihnya sama sih ya. Kalau menurut aku itu kata menuntun lebih dari sekedar yang namanya membimbing gitu. Jadi misal kayak orang tua ataupun guru mengajari kita pastinya dengan penuh kasih sayang dan tanpa adanya pemaksaan gitu. Jadi lebih dengan lembut, kemudian memberikan contoh teladan bagaimana sehingga nantinya kita dapat melakukannya secara mandiri gitu. Nah, terus kata menuntun ini itu pastinya juga salah satu untuk menjaga dan mewariskan dari budaya kita. Gitu. Oke, terima kasih. Kalau menurut Mbak Erna gimana nih? Ya benar sih, saya setuju dengan pendapat mereka berdua ya. Sebenarnya kata menuntun itu lebih dari sekedar mengarahkan gitu ya, mengarahkan seseorang menuju sesuatu yang lebih baik gitu, mengarahkan seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri gitu. Dan di dalam kata menuntun juga itu tuh ada nilai-nilai luhur gitu, seperti yang tadi sudah disebutkan ya, seperti kesabaran, kemudian kepedulian, gotong royong gitu. Sama sih kurang lebihnya. Jadi kurang lebihnya kalau saya bisa simpulkan ya dari narasumber ketiga saya, arti kata menuntun itu bagi seorang guru terutama tidak hanya sekedar menuntun muridnya aja. Jadi lebih ke bagaimana cara guru itu mengarahkan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kehormatan, dengan penuh nilai-nilai luhur di dalamnya. Jadi guru itu membimbing siswa untuk menuju ke arah yang lebih baik, untuk menjadi manusia yang sempurna seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Betul. Oke, terima kasih.
Kita lanjut bahas tentang kata menuntun mengenai sosial budaya ya. Nah, aku mau nanya lagi nih, kalau menurut kalian gimana sih kata menuntun itu bisa diterapkan di sekolah? Menurut pendapat Mbak Erna gimana? Kalau menurut saya konsep menuntun itu bisa diterapkan di sekolah itu sebenarnya bisa melalui berbagai cara, tapi mungkin salah satunya itu melalui kegiatan ekstrakurikuler. Biasanya kan di sekolah tuh ada ekskul kayak ekskul tari gitu, tari. Biasanya sih yang lebih sering itu tari topeng, tapi di situ juga bisa ditambahkan dengan ya tari yang lainnya juga, jadi lebih berat. Kontemporer gitu ya. Kemudian selain itu juga bisa ekskul musik juga kan bisa, lebih ke musik tradisional kayak angklung. Oke, terima kasih ya tadi atas pendapat dari Mbak Erna. Nah, kalau menurut Mbak Mila bagaimana? Oke, jadi kalau di sekolah kata menuntun itu kan lebih ke bagaimana guru menyikapi dari muridnya gitu, memperlakukan muridnya itu seperti apa gitu. Nah, kalau di daerah saya, guru itu cenderung lebih dekat dengan siswanya. Jadi nggak hanya materi pelajaran saja yang diajarkan, tapi yang menjadi nomor satu yaitu tentang sikap dan moral yang harus dimiliki oleh siswanya. Gitu. Jadi guru nggak hanya nyuruh-nyuruh, tapi dia memberikan contoh dan teladan. Kemudian juga membantu siswanya, membantu dalam memahami suatu materi sesuai dengan kebutuhan. Jadi konsep ini tuh seperti kayak guru yang memerdekakan siswanya. Jadi guru harus memenuhi kebutuhan dari setiap peserta didik agar mereka dapat berkembang sesuai dengan potensi yang ada di dirinya. Jadi pembelajaran juga akan menjadi yang santai gitu dan bermakna juga. Oke, jadi kurang lebih kayak guru tuh nggak hanya cuman ngasih tahu kamu harus gini gitu, tapi juga mencontohkan ya bagaimana cara kita menjadi seperti ini gitu ya Mbak ya? Iya benar. Oke, terima kasih. Kalau menurut Mas Idris bagaimana? Menurut pendapat saya sendiri, kata menuntun untuk kita terapkan dalam lingkungan sekolah itu salah satu dari sikap nilai-nilai menuntun adalah tentang kolaboratif gitu. Nah, salah satu contohnya itu dengan kita mengajak siswa atau warga sekolah untuk melaksanakan suatu proyek. Contohnya suatu proyek tentang kebersihan lingkungan sekolah gitu. Nah, dengan demikian itu peserta didik atau siswa tidak hanya belajar di dalam kelas, namun juga dapat menumbuhkan sikap saling gotong royong antar sesama siswa. Gitu, kurang lebihnya. Oke, terima kasih. Kurang lebih kalau bisa saya simpulkan dari ketiga jawaban narasumber, arti kata menuntun ini bisa diterapkan di sekolah itu banyak halnya. Bisa di dalam kelas, seperti dalam pembelajaran, atau dalam pembelajaran berbasis proyek tadi, atau enggak tadi yang kata Mbak Erna itu bisa di ekstrakurikuler, kayak di bidang budayanya, kayak misalkan ekstrakurikuler tari tradisional atau musik tradisional dan sebagainya. Nah, jadi di sini peran guru itu tidak hanya sebagai center aja. Jadi guru juga mengarahkan siswa. Jadi guru ini membimbing siswa dan juga memerdekakan siswa untuk mencapai tujuan siswa menurut potensi mereka masing-masing. Oke, terima kasih atas semua jawabannya. Kita lanjut untuk ngobrol-ngobrol lagi ya. Nah, ngomongin masalah tantangan nih, menurut kalian apa sih yang menjadi tantangan terbesar zaman sekarang supaya guru atau kita ini sebagai calon guru bisa menuntun generasi muda tetap pada nilai budaya mereka masing-masing? Kalau menurut pendapat Mbak Mila bagaimana? Oke, kayaknya lebih ke media sosial ya, dan pengaruh dari kehidupan luar, kehidupan barat gitu. Nah, zaman sekarang kan anak-anak banyak tuh kayak menyerap informasi dari teknologi, baik itu dari media sosial apapun itu langsung dipraktekin gitu, diserap tanpa menyaring dulu gitu. Padahal nilai-nilai yang mereka tiru itu jauh sekali dengan nilai-nilai yang ada pada budaya kita gitu. Kalau menurut pendapat dari Mas Idris bagaimana? Kalau menurut pendapat saya sendiri, karena teknologi sudah semakin berkembang dengan sangat cepat, hal itu dapat menyebabkan warga Indonesia atau khususnya peserta didik itu dalam mengakses internet. Nah, dalam mengakses internet itu peserta didik itu terpengaruh oleh budaya-budaya luar seperti yang dikatakan oleh Mila tadi. Hal itu menjadi kekurangan gitu. Kurang lebih seperti itu.
Jadi kalau menurut tadi Mas Idrus sama Mbak Mila kan kebanyakan tuh dari media sosial ya, atau enggak kayak kita pengaruh nonton film atau nonton berita-berita dari luar. Nah itu kebanyakan murid itu menyerap secara mentah-mentah. Iya. Nah kalau menurut kalian berdua nih kira-kira itu tuh cuman ada dampak negatifnya aja atau ada dampak positifnya dari kita menyerap nilai budaya luar ke dalam negeri ini? Bebas siapa dulu? Baik, kalau gitu kalau menurut pendapat saya budaya luar juga itu ada sisi positifnya juga. Namun kalau menurut saya sendiri lebih banyak sisi yang negatifnya gitu. Dibandingkan dengan budaya kita sendiri gitu. Ya menurut saya juga sebenarnya sih budaya luar itu nggak apa-apa untuk kita mengenal budaya mereka gitu, tapi jangan sampai budaya lokalnya sendiri, budaya kitanya sendiri itu ditinggalkan, hilang. Iya betul. Jadi intinya harus seimbang sih ya. Kita nggak bisa tuh kayak menolak dari perkembangan zaman gitu. Jadi harus seimbang, walaupun kita tetap terbuka dengan adanya teknologi, perubahan zaman, tetapi kita harus tetap pada jati diri kita gitu. Melestarikan budaya kita sendiri. Iya. Jadi sebenarnya mah kalau masalah kita mau terpengaruh dunia luar atau kita banyak kan, kalau zaman sekarang kan internet itu luas ya, bisa menjaring ke seluruh negeri. Sebenarnya itu tuh oke-oke aja. Yang penting kita bisa memfilter, terutama buat anak muda zaman sekarang, karena mereka tuh sebenarnya kebanyakan lebih suka budaya luar dibandingkan dengan budaya Indonesia sendiri. Iya, betul. Kebanyakan mereka kan kayak lebih suka K-pop kayak gitu-gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, dan kalau mereka menurut juga meniru gaya mereka gitu. Iya. jadi secara tidak langsung itu budaya Indonesia ini malahan sedikit demi sedikit malah hilang. Iya. Nah, misalkan kita pakai kebaya itu kan udah jarang ya. Lebih seneng anak-anak itu lebih suka kayak style ala Korea gitu, atau enggak ala Barat gitu ya. Dari style aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan dalam bidang pendidikan itu bagus atau enggak kalau dari luar? Kalau kita tiru masalah pendidikannya gitu. Entah kayak karakter belajarnya atau cara mengajar gurunya kayak gitu, kira-kira bagus nggak? Kalau menurut saya gimana ya? Kalau untuk itu mungkin ya kita bisa mengambil, dan itu bagus juga sih gitu. Cuman kan kadang untuk diterapkan di negara kita itu sudah sesuai dengan kondisi yang ada di sini atau dapat diterapkan gitu, aplikasikan ke negara kita gitu. Jadi belum tentu cocok atau enggaknya ya, walaupun emang dari luar kan pendidikan tuh emang paling oke lah dibandingkan negara kita, cuman itu tuh belum tentu cocok dengan budaya di negara kita gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan dari pembahasan kita sebelumnya, kalau dari pendapat kalian itu teknologi ini malah membuat anak-anak muda jadi jauh kan dari budaya kita. Nah, gimana sih caranya supaya teknologi itu bisa menjadi alat untuk memperkuat pendidikan berbasis budaya? Menurut Mas Idrus bagaimana? Ya, seperti yang tadi dikatakan bahwa teknologi itu dapat menjadi tantangan gitu ya. Namun juga teknologi itu menjadi sebuah kelebihan gitu untuk memperkuat budaya gitu ya. Nah, salah satunya kan kita menggunakan sosial media. Nah, sosial media itu digunakan untuk menyebarkan tentang edukasi budaya yang ada di Indonesia, budaya lokal gitu, seperti mau tarian atau musik gitu ya, kurang lebih gitu, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Kalau menurut Mbak Erna gimana? ya kalau menurut saya sama ya pendapatnya seperti Mas Idrus, cuman mungkin kuncinya itu adalah di bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini dengan kreatif gitu dan bisa menyesuaikan dengan minat anak seperti itu. Kalau menurut Mbak Mila? Sama sih ya, jadi bagaimana caranya kita mengemas tuh adanya budaya, kearifan lokal itu dikemas dalam teknologi, kita memanfaatkan platform digital yang ada sehingga nanti menciptakan suatu produk yang keren dan kalau bisa itu bisa dekat dengan siswanya gitu. Oke, kalau bisa saya simpulkan jadi kurang lebih gimana cara teknologi itu supaya bisa jadi supaya bisa menjadi alat untuk memperkuat pendidikan berbudaya itu dengan cara kita bisa melalui seperti platform media sosial dan sebagainya, kita bisa menggunakan promosi, tapi promosi itu tentang budaya kita sendiri ya. Lebih ke menekankan kepada budaya lokal yang kita miliki dibandingkan budaya-budaya dari luar negeri. Nah, ngomong-ngomong masalah peran guru nih, menurut kalian gimana sih peran guru itu supaya bisa menuntun anak-anak zaman sekarang untuk lebih mengenal budaya lokal? Oke, dari saya ya,
peran guru kan memang sangat berat sekali ya. Guru itu tidak hanya mengajarkan suatu materi pelajaran, tetapi dia juga memberikan teladan gitu. Jadi caranya guru bisa memberikan contoh dulu bagaimana cara mencintai serta menghargai dari budaya gitu. Misalnya guru sering memberikan cerita gitu kepada peserta didiknya tentang pengalaman pribadinya terkait dengan budaya. Selain itu juga bisa mengajak siswanya ikut serta dalam kegiatan-kegiatan budaya. Jadi kalau gurunya itu memiliki antusias yang tinggi, pastinya nanti siswanya juga ikut semangat gitu. Selain itu juga bisa memasukkan elemen-elemen budaya ke dalam pembelajaran. Misal kita saat belajar matematika bisa mengangkat tuh kayak kejadian nyata, aktivitas nyata seperti jual beli di pasar tradisional, itu bisa diangkat kayak gitu. Nah, selain itu juga bisa dalam kegiatan presentasi atau diskusi, siswa dibebaskan dalam memakai bahasa tradisional mereka, bahasa daerah mereka. Mereka dibebaskan, jadi nanti mereka memiliki kebanggaan gitu, bisa bisa mengekspresikan dari budayanya gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, baik, terima kasih. Kalau menurut pendapat dari Mbak Erna gimana? Ya, kalau menurut saya peran guru di sini mungkin lebih ke pemandu kali ya, pemandu yang memberikan arah dan bimbingan kepada peserta didik, tapi tetap memberikan ruang kepada mereka untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya gitu. Bisa dengan mengajak mereka untuk meneliti sejarah. Kalau misalkan di Cirebon mungkin sejarah Ragi, atau bisa juga meneliti tradisi, kayak ada Cirebon juga ada tradisi Panjang Jimat, itu kan bisa. Jadi mereka nantinya bisa mengenal budaya lokal yang ada di daerah mereka sendiri. Kalau menurut Mas Idrus gimana? Baik, kalau menurut pendapat saya sendiri, peran guru yaitu salah satunya menunjukkan kecintaan terhadap budaya Indonesia sendiri. Nah, salah satu contohnya itu guru itu memakai pakaian adat atau batik. Nah, salah satu contoh hari yaitu hari batik. Nah, hari batik nasional. Nah, selain itu juga guru itu menunjukkan atau membimbing juga gitu para peserta didik untuk melakukan kegiatan yang menunjukkan nilai kearifan lokal. Salah satu contohnya itu kita mengadakan program kebersihan lingkungan sekolah gitu. Nah, program lingkungan sekolah itu menunjukkan nilai-nilai luhur, yaitu tentang gotong royong gitu. Nah, menurut saya juga itu sehubungan dengan bagaimana peran guru itu yang memerdekakan siswa. Nah, karena menurut saya sendiri, peran guru yang memerdekakan siswa itu bukan berarti guru yang membebaskan siswa gitu secara lepas atau tidak terkendali gitu. Tetapi guru juga itu harus membimbing atau mengarahkan gitu peserta didik atau siswa kepada hal yang baik, atau guru juga itu wajib gitu. Kalau menurut saya juga mencontohkan gitu, setidaknya itu mencontohkan kepada siswa bagaimana pribadi yang baik gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, saya kurang lebih setuju sih dengan 3 pendapat dari narasumber saya ya. Jadi peran guru di sini tuh emang sangat berat seperti yang dikatakan Mbak Mila tadi. Jadi guru itu tidak hanya mengajar, sekadar mengajar memberi materi pelajaran, tetapi juga harus mengenalkan nilai budaya kepada peserta didik mereka. Nah, cara-caranya bisa dengan tadi yang dikatakan oleh Mbak Erna, dengan mengenalkan ke tempat-tempat bersejarah di daerah tersebut, seperti mengenalkan juga tradisinya di daerah tersebut, atau juga menurut pendapat Mas Idrus tadi bisa kita terapkan secara langsung, seperti kita bangga dengan menggunakan produk lokal atau produk hasil handmade dari daerah tersebut kayak batik ataupun kain-kain sebagainya. Nah, itu juga sudah diterapkan di sekolah PPL saya tentunya. Itu jadi setiap hari Kamis itu guru memakai pakaian adat bebas, dan hari Jumatnya itu wajib pakai batik. Nah, itu juga merupakan bisa jadi sebagai bentuk rasa cinta kita kepada budaya Indonesia. Oke, dari obrolan atau bahasan yang sudah kita bincang-bincang sejak dari tadi ya, saya bisa menyimpulkan nih di sini bahwa kata menuntun ini memiliki konsep dan makna mendalam, terutama dalam nilai-nilai budaya. Guru di sekolah itu tidak hanya berperan untuk sebagai mengarahkan siswa, tetapi juga lebih ke arah melibatkan rasa kasih sayang, kerjasama, dan kehormatan kepada siswa untuk mencapai tujuan mereka. Nah, guru ini juga bisa menjadi peran atau teladan yang baik bagi siswanya. Nah, tapi yang menjadi tantangan zaman sekarang itu karena adanya perkembangan teknologi dan juga maraknya media sosial yang digunakan oleh generasi muda. Nah, sehingga
maraknya budaya luar yang masuk ke dalam negeri ini bisa mengikis budaya lokal yang kita miliki. Tapi kami dan guru-guru mengharapkan teknologi ini justru bisa dimanfaatkan untuk pengemasan pendidikan melibatkan budaya yang kita miliki. Oke, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada para narasumber, kepada Mbak Erna, Mbak Mila, dan Mas Idrus. Mungkin segitu saja obrolan yang bisa kita bahas, yang bisa kita sampaikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye, sampai jumpa.